眼见时，耳听心，看看便知。那成长速度，未来到点。真去寻牧尘。另外，曹，我们可派高手。什么？党队也是说来谈合作。不过，也是牧尘提前布置。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler season kedua episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-87. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Saat ini Muchen bersama Loli tengah menyerap buah dari pohon spiritual. Sementara itu, King Shen dan Feng Yang bertugas untuk menjaga mereka dari orang-orang yang mau melakukan penyerangan. King Shen menenangkan mereka karena setelah Muchen selesai berkultivasi, maka mereka akan dilepaskan. Tapi mereka tidak tahu akan seberapa lama mereka itu berkultivasi. Feng Yang merasa semua ini sudah diatur oleh Muchen, jadi mereka tidak perlu khawatir. Tapi King Shen mengingatkan kalau Feng Yang sendiri pernah berkata untuk bisa menjadi lebih kuat agar dapat berguna. Ternyata mereka berdua ini sudah mencapai rintangan fisik. Di tengah semua itu, beberapa tim mulai membicarakan tim Muchen. Pasalnya selama setengah bulan lebih mereka tidak melakukan pergerakan. Namun poinnya terus bertambah. Sepertinya apa yang rumor katakan itu benar adanya, di mana ketua timmu itu sangatlah licik dan kejam. Tapi rumor itu bukanlah Muchen, melainkan Mu Fengyang. Bahkan demi prestasi Dewa Kayu saja, mereka telah menghabisi begitu banyak tim. Rumor juga mengatakan kalau Xiao Gao dari Akademi Sheng telah mengetahui kematian Xiao Hao. Ia pun berniat untuk balas dendam. Namun sebelum semua itu terjadi, seluruh timnya seketika menghilang. Orang-orang pun berpikir kalau ini semua adalah ulah dari Mu Fengyang. Selain itu, Mu Fengyang juga memiliki hubungan dengan Alamu. Semua orang teruslah membicarakan kelompok Muchen. Begitu pula dengan kelompok dari gadis cantik ini. Mereka merasa kalau Muchen itu memang sangat berbahaya. Tapi Wen Xingxuan berpikir kalau mereka pasti tengah berlatih. Muchen ingin memanfaatkan rumornya di Linglu untuk bisa membuat tim lain tidak berani mendekat. Untuk tahu apakah rumor itu benar atau tidak, Wen Xingxuan akan melihatnya sendiri. Sedangkan Chen Shangsen bersama yang lainnya hanya bisa tertawa setelah mendengar rumor tersebut. Mereka sempat berpikir kalau ada pihak lain yang benci kepada Muchen hingga menyebarkan rumor yang tidak benar. Tapi setelah mereka pikir-pikir lagi, rumor itu kemungkinan disebar oleh Muchen sendiri, karena dia itu meninggikan Mu Fengyang untuk menakut-nakuti para penyerangnya. Sedangkan kenaikan poin secara perlahan juga adalah rencananya. Dan begitu maka beberapa tim besar tidak akan berani mendekat begitu saja. Walaupun rencananya cukup hebat, tapi tidak akan berlaku di hadapan Jisuan. Untung saja tim kuat lainnya berada sangat jauh dari posisi Muchen. Jika ingin mengincar tim Muchen, maka posisi tim itu pasti akan terungkap karena perubahan posisi yang cepat. Mereka penasaran akan skuad apakah Muchen di masa depan nanti. Terlebih lagi dia itu bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Yisuan sendiri tahu kalau Muchen pintar bertaruh dan bersandiwara. Moyu memuji rencana itu karena Muchen telah menghitung segala risikonya. Tapi bukan berarti tidak ada yang bisa memanfaatkan situasi tersebut. Tim lain pasti sudah mulai menyadarinya. Moyu berencana mengirim master kuat untuk membantu menghabisi Muchen. Tapi prestasi Dewa Kayu miliknya akan menjadi milik mereka. Selain itu, poin Xiao Gao juga harus menjadi milik mereka. Selain itu, poin tim Xiao Gao juga harus menjadi milik mereka. Hanya saja, jarak mereka ini berada sangat jauh. Jadi Jisuan tidak bisa mempercayainya. Moyu memperlihatkan ikan cakar hantu. Tubuh aslinya telah menjadi parasit di tubuhnya. Meski tubuh tiruannya terpisah 20.000 mil, mereka tetap bisa merasakannya. Namun ikan cakar hantu memiliki batas waktu 3 hari. Yisuan tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Ia pun memberikan poin Xiao Gao kepadanya. 眼见时，耳听心，看看便知。那成长速度，未来到点。真去寻牧尘。另外，曹，我们可派高手带。
Kembali ke tim Muchen, di mana waktu teruslah berlalu dan kekuatan fisik Muchen dan Loli terus meningkat. Waktu untuk menerobos rintangan fisik juga semakin lama. Kingston berharap rencana pengalihan itu masih bisa bertahan. Mu Fengyang sendiri mulai besar kepala karena rumor mengenainya menyebar dengan cepat. Jadi Denny tidak takut kepada siapapun lagi. Kingston memintanya berhati-hati karena bisa saja orang kuat datang kemari. Namun Fengyang tetap percaya diri dan sedikit menggoda Kingston. Hingga sesaat kemudian kita diperlihatkan oleh Chen Xi rintangan spiritual dari aliansi akademi. Mereka mulai melakukan pergerakan, namun kedatangan mereka sudahlah diketahui. Mu Fengyang dan Kingston akan menjalankan rencana sebelumnya, di mana mereka itu mulai berakting. Mereka mengaku berasal dari Alamwu. Namun, Mu Fengyang malah membuat masalah yang mengakibatkan identitasnya sebagai master dari Alamwu terbongkar. Apa yang dia katakan membuat pria ini terkejut. Saat itulah Kingston melakukan penyerangan dan mengaktifkan formasi di sana, yang mengakibatkan kelompok aliansi akademi keluar dari persembunyiannya. Acting mereka sendiri masihlah terus berlanjut, di mana Mu Fengyang meminta mereka untuk maju menghadapi dirinya. Chen Xi seketika saja membayangkan kalau Mu Fengyang adalah Lindong. Baik ia maupun timnya menjadi sangat ketakutan setelah tahu mereka ini berasal dari Alamwu. Ia pun balasan kalau tujuan mereka kemari adalah untuk menjalin kerjasama. Kingston tidaklah percaya dan apa yang dia ucapkan. Dia pun meminta mereka untuk melihat bekas serangan di sana, karena sebelumnya ada dua tim yang membahas tentang kerjasama juga. Teknik jadi penjaga agung itu semakin membuat Chen Xi ketakutan, karena bisa saja di hadapannya itu memang adalah Lindong. Chen Xi pun memohon untuk diampuni karena mereka tidak ingin membuat masalah kepada Alamwu. Mu Fengyang meminta mereka untuk tidak menyebarkan rumor itu. Hanya saja Chen Xi ini dapat merasakan kalau Mu Fengyang baru melewati rintangan fisik. Mu Fengyang balasan kalau dia telah menyembunyikan kekuatannya. Jika dia tidak percaya, Chen Xi bisa mencobanya. Mu Fengyang berjanji akan menahan kemampuannya hingga ke level rintangan fisik. Chen Xi pun bisa menyerangnya lebih dahulu. Chen Xi mencoba untuk menolak, tapi karena terus dipaksa, jadi mau tidak mau Chen Xi pun mengeluarkan seluruh kekuatan miliknya, di mana ini seketika saja membuat Fengyang agak panik. Serangan langsung saja Chen Xi berikan kepadanya, di mana itu sangatlah dahsyat. Namun perlu diingat kalau armor Dewa Kayu ada pada tangan Mu Fengyang. Jadi serangan itu bisa dengan mudah diredam. Melihat serangannya tidak mempan, membuat Chen Xi semakin panik. 队也是说来谈合作。不过， Fengyang memuji tekniknya yang sedikit bertenaga. Chen Xi yang mengaguminya pun meminta untuk diajari, membuat Fengyang kebingungan harus berbuat apa, karena Rana Chen Xi lebih kuat dari dirinya. Jika dia bertindak, maka ia akan ketahuan. Karena itulah Fengyang menolak hal tersebut dengan alasan kebiasaan dari orang-orang Alamwu. Hanya saja Chen Xi bersama yang lainnya tidak yang pergi dan terus memohon untuk diajari. Jadi mau tidak mau, Mu Fengyang pun meminta mereka untuk pergi ke tempat yang sudah dia tandai, di mana di sana terdapat energi spiritual. Mereka harus fokus, jangan makan, dan harus melepaskan hasrat lainnya. Setelah 3 hari, maka mereka baru bisa dianggap siap menerima pengajaran darinya. Mereka paham dan pergi ke tempat itu. Untuk sejauh ini, rencana mereka berhasil hingga 2 hari pun berlalu. Ternyata, sebelum Mu Chen berkultivasi, dia telah membangun beberapa susunan spiritual, menangkap orang-orang untuk membuat pelangkat spiritual. Untung saja, Fengyang ini memiliki akting yang hebat untuk bisa meyakinkan semua orang di sana. Kingston memintanya untuk tidak percaya diri karena bisa saja akting mereka ketahuan. Tapi Fengyang sudahlah percaya diri. Terlebih lagi, ia yakin kalau dalam beberapa hari lagi, Mu Chen akan bangun dan orang-orang aliansi akademi tidak akan bisa memahami rahasia di sana. Sampai pada akhirnya ikan cakar hantu memasuki tubuh Chen Xi. Kesadaran Mo Yu bingung dan apa yang sedang mereka lakukan. Para bawahannya pun menceritakan apa yang terjadi. Mo Yu sangatlah kesal karena mereka malah percaya dengan hal tersebut. Dan meskipun serangan ini setara dengan matrik formasi tingkat 4, bisa saja serangan itu hanya memicu matrik yang sudah disiapkan sebelumnya. Tapi mereka melihat sendiri kalau serangan Chen Xi tidak mempan terhadap Fengyang. Mo Yu tidak menduga mereka lupa dengan adanya pusaka pelindung.
mereka ini sudahlah ditipu oleh Feng Yang. Jadi Mo Yu pun meminta untuk segera bertindak agar mengambil kembali prasasti Dewa Kayu. Sesaat kemudian Chen Xi pun tersadar, di mana dia ini kesal karena sudah ditipu selama 2 hari penuh. Sesaat kemudian mereka pun datang menemui Feng Yang. Ia berpikir aktingnya masih berhasil, hingga serang cepat pun diberikan oleh Chen Xi hingga membuatnya terpental. Serangannya terlalu cepat hingga Feng Yang tidak sempat mengeluarkan armor Dewa Kayu. King Shen segera memberikan pelindungan kepadanya. Chen Xi benar-benar kesal karena sudah berpura-pura kuat di hadapannya. Feng Yang tidaklah mempermasalahkan hal tersebut karena ia sudah menahan mereka selama 2 hari penuh. Serangan langsung saja kelompok Chen Xi lakukan kepadanya. Pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Mu Feng Yang akan melakukan segala cara untuk melindungi Mu Chen dan Loli. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau pertarungan ini tidaklah seimbang. Feng Yang dan King Shen teruslah terluka. Mereka pun kembali teringat dengan pembicaraan yang dulu pernah dilakukan, di mana Feng Yang tidaklah iri dengan pencapaian yang Mu Chen dapatkan, karena dia ini sudah puas dengan apa yang dia miliki saat ini. Ayahnya sendiri adalah pembuat genteng yang dihormati oleh banyak orang, karena gentengnya bisa melindungi semua orang dari hujan dan yang lainnya. Jadi selama dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi orang yang dia sayangi, semua itu sudah lebih daripada cukup. Kembali ke dalam pertarungan, meski penuh dengan luka, King Shen dan Feng Yang teruslah memberikan perlawanan. Tempat ini telah dipenuhi oleh banyak materi formasi, jadi mereka pun mulai mengaktifkannya. Tapi kelompok Chen Xi tidaklah takut. Mereka terus memberikan perlawanan dan pertarungan pun kembali terjadi. King Shen teruslah mengaktifkan susunan formasi untuk menyerang kelompok Chen Xi. Tentu ini membuat Chen Xi kesal karena Feng Yang hanya bisa mengandalkan orang lain. Pasalnya, armor pelindung adalah pemberian dari Mu Chen, dan matriks ini juga telah disiapkan oleh Mu Chen. Selain itu, dia yakin kalau semua rencana ini pasti dibuat oleh Mu Chen itu sendiri. Feng Yang membenarkan hal itu karena dia tidaklah sepintar Mu Chen. Bakatnya juga tidak bisa dibandingkan. Jika dia berlatih penuh selama 3 hari, maka dia itu hanya mengejar kemajuan Mu Chen dalam 1 hari. Tapi Feng Yang tidak peduli karena ia tahu siapa yang harus dia lindungi, dan tidak takut jika harus mengorbankan nyawa sekalipun. Baginya, mengorbankan nyawa untuk Mu Chen sangatlah layak, karena dia itu memiliki sahabat yang bisa mengingatnya. Sedangkan jika orang-orang itu mati, mereka hanya akan menjadi lelucon saja, karena kalah dari dirinya. Kesalahan perkataannya, Chen Xi pun meminta untuk menghancurkan tempat ini, karena dia yakin mereka itu tidak memiliki banyak matrik formasi lagi. Serangan langsung saja mereka lakukan, di mana matrik formasi pelindung pun segera diaktifkan untuk bisa melindungi dirinya dan juga King Shen. Dalam sejarah nanti, mungkin Mu Chen akan menjadi pahlawan hebat dan Loli adalah wanita cantik. Sedangkan Mu Feng Yang adalah pria yang banyak bicara, dan King Shen adalah spesialis untuk mengurusnya. Semua itu membuat Feng Yang senang. Jika nantinya mereka memiliki anak, maka ia akan menceritakan kisahnya. Meskipun ia tidak mencapai alam langit dan tidak menggemparkan dunia, namun dia tetap berdiri untuk bisa melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi. Feng Yang dan juga King Shen teruslah bertahan hingga serangan itu pun berhenti. Kini mereka hanya memiliki 1 matrik formasi lagi. Namun Chen Xi masihlah belum berhenti. King Shen merasa perkataan Feng Yang memang benar, karena mereka itu tidak perlu mengejar Mu Chen, karena hanya perlu berdiri di sampingnya sebagai rekan tim, dan mereka itu akan terus memberikan bantuan kepadanya. Feng Yang membenarkan hal tersebut dan dia segera menjauhkan King Shen untuk bisa mengaktifkan formasi terakhir, agar dapat melindungi mereka. Sedangkan dirinya akan tetap di luar untuk bisa melindungi rekan-rekannya. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Serangan teruslah Chen Xi berikan kepada Feng Yang, di mana King Shen saatlah mengkhawatirkan kondisi dari kekasihnya itu. Ia mencoba untuk melakukan segala cara agar bisa menyelamatkannya.
namun sepertinya Denny sudah terlambat. Hingga pada akhirnya Mu Chen dan Oli pun menyelesaikan kultivasi mereka dan segera memberikan perlawanan kepada kelompok Chen Xi. Namun selain mereka, kelompok Wong Qingsheng juga datang dan pertarungan pun sempat terjadi antara mereka. Tapi entah mengapa Wong Qingsheng itu terkejut karena Denny tidak mengingat tentang dirinya. 也没杀掉。瘫痪，放心，不好干啊！所以你是想谈合作？蛮好理。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.